بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Jemaah rahimankumullah, Masjid Al-Amanah yang sama-sama dirahmati Allah, bersyukur tentunya masih diberi kesempatan oleh Allah dan juga diberi kesehatan, sehingga dua nikmat itu dinyatakan Rasulullah sebagai nikmat yang besar, tapi banyak orang tidak menganggapnya sebagai nikmat yang besar. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat, dan nikmat itu besar, tapi banyak manusia tidak mempedulikan bahwa nikmat itu besar. Yang pertama adalah as-sihhah, sehat, wal faragh, dan kesempatan. Banyak orang sehat tapi tidak sempat ngaji. Banyak orang punya kesempatan tapi dia tidak sehat. Tapi kita dua-dua ini saat ini Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan dua nikmat itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya adalah melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita sebagai orang yang beristiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah itu berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu ya enak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa jalan kebaikan itu banyak banget, sehingga kita tinggal mengamalkan saja sebagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan. Akan menyingkirkan duri di jalan termasuk kebaikan. Bahkan tabassumuka ala sadiqika sedekah, senyummu kepada saudaramu itu termasuk kebaikan, termasuk sedekah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan yang baik ya, pada bab baru ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu terkait dengan seimbang dalam ketaatan. Kita ini tidak boleh dunia terus tanpa ibadah, dan juga kita ini tidak boleh ibadah terus tanpa memikirkan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu untuk akhirat. Tidak akhirat didulukan karena memang wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal bila dibandingkan dengan dunia, dan lebih baik bila dibandingkan dengan dunia. Maka di sini Allah menggunakan pakai fi'il amar. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Segera mencari urusan akhirat. Tapi urusan dunia Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa urusan dunia. Jadi kita juga ada keseimbangan. Tapi masih diingatkan Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Dan bahagia pada bab ini pertama disampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Toha ma anjalna alaikal qur'ana litashqa. Toha itu kan Allahu a'lamu bimuradi bihi ya. Jadi hanya Allah yang tahu maksud Toha. Sama dengan Yasin, Alif Lam Mim, Ha Mim, dan lain sebagainya. Ma anjalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran itu kepadamu. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad ya. Untuk menjadi kamu itu susah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bukan menjadikan diri kita itu susah, padahal malah justru menjadikan diri kita itu senang.
Begitu juga Allah berfirman terkait dengan ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita itu yang mudah-mudah, bukan menghendaki yang sulit. Sering kan saya sampaikan contoh dari segala perintah Allah, apabila kita itu tidak mampu untuk melaksanakannya, maka mesti ada alternatif yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti puasa aja lah ya. Kalau puasa kita dalam kondisi berat karena bepergian atau dalam kondisi sakit gitu, Allah memberikan alternatif. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam kondisi bepergian kok berat untuk berpuasa, maka bisa diganti dengan hari yang lain. Nah, bagi yang nggak mampu, betul-betul nggak mampu berpuasa, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, yang nggak mampu ya memberi makan kepada fakir miskin yang disebut dengan fidyah. Ibu hamil saat puasa nggak mampu, menyusui nggak mampu, atau orang tua yang memang sudah sakit, yang kalau nggak mampu ya bayar fidyah. Allah itu tidak mengendaki kita itu sulit, tapi Allah itu mengendaki kita itu yang mudah. Makanya dalam masalah perintah kan fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Contoh masalah sholat sering sampaikan, Rasulullah menyatakan sholli qaiman, sholatlah kamu dalam kondisi berdiri ya kalau mampu. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu faqaidan, duduk. Malah kalau dipaksa-paksakan untuk berdiri, nah itu tidak dikehendaki. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian enggak mampu duduk, ya fa ilam yastati wala jambi, dengan berbaring. Enaknya gitu, enggak ada paksaan dalam masalah itu. Artinya sekemampuan kita, tapi tetap kita melaksanakan perintah. Ada kemarin yang bertanya, Pak, bagaimana kalau bayar fidyah itu nggak mampu? Ya sedekah sekemampuannya. Kalau nggak mampu sedekah, ya memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini kan termasuk Islam itu mudah. Salah satu jangan bahagia, memang ciri karakteristik ajaran Islam itu kita lihat. Yang pertama tauhid, artinya tetap mengisahkan Allah. Dan itu memang misinya para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi sungguh kami utus itu setiap umat itu ada rasul, dan rasul itu misinya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut-taghut sesembahan selain Allah. Yang kedua, karakter ajaran Islam itu apa? Udah sempurna. Sudah jelas Kak dalam surat Al-Maidah itu Kak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamati dina. Ya, sudah sempurna, enggak usah kita tambah-tambah lagi lah. Tapi kalau urusan-urusan dunia ya memang belum sempurna, karena memang zaman Nabi itu kayak seperti begini belum ada urusan dunia, sehingga Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu yang tahu tentang urusan dunia. Rekaman begini belum ada. Sekarang dakwah itu tidak harus, tapi begini dakwah, di-share dakwah. Kemudian yang ketiga, karakter ajaran Islam itu adalah mudah, tidak menyulitkan. Nah, dalilnya tadi ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Maka Rasulullah menyatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Jadi permudahlah, jangan kau sulit-sulit. Beri kabar gembira, jangan kau takut-takuti. Itu kan metode dakwah kan gitu ya. Jadi ada dan bahagia Allah Subhanahu wa taala itu memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak menghendaki kecuali seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Makanya masalah haji itu juga bagi yang mampu. Jangan haji kemudian hutang-hutang. Atau jual rumah, jual tanah, pulang nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak benar.
Makanya kan Allah bilang walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban kepada Allah bagi orang-orang yang mampu, yaitu haji. Nah, kemudian yang bahagia, ini ada hadis Rasulullah SAW yang ini menunjukkan adanya keseimbangan dalam ketaatannya. Ini ada hadis dari Anas, beliau berkata begini, Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang ya ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Aisyah ya. Jadi ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ini bertanya terkait dengan masalah ibadah Nabi. Nabi itu gimana sih ibadahnya? Kesehariannya gimana? Dijamin surga. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Tatkala dikabarkan Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini. Kemudian mereka itu begini, merasa kurang ibadahnya. Wah, kalau gitu sekurang saya ini gitu ya. Wa qalu, kemudian mereka berkata begini, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Jadi dia itu pengen seperti Nabi, yang Nabi itu qad ghufir lahu, sudah diampuni dosa-dosanya baik yang dulu maupun yang akan datang. Aku pengen lah. Jadi iri dengan masalah kebaikan itu boleh. Ya Allah, itu temanku itu kok rajin ke masjid ya, aku kok enggak. Kok taat, rajin ngaji, aku gimana ya Allah? Nah, itu boleh. Nah ini seperti itu, pengen gitu Nabi. Sudah diampuni dosanya, tapi kok masih ibadahnya gitu ya. Kemudian qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka itu pengen ibadahnya itu meningkat, begini dia bilang, amma ana fa usolli lail abadan. Kalau gitu aku semalam akan sholat terus, enggak tidur-tidur. Kemudian waqala al-akhar, yang lain itu bilang juga, wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Kalau gitu aku puasa terus, enggak buka-buka. Saking kepinginnya kayak Nabi diampuni dosanya belum dan sudah. Waqala al-akhar, yang ketiga bilang, wa na'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku kalau gitu aku enggak nikah-nikah. Aku jauhi perempuan supaya aku diampuni dosanya. Kemudian yang berbahagia ngomong begitu itu, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Rasulullah bilang begini setelah dengar berita itu kepada 3 orang tadi. Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kamu ya yang tadi itu ngomong gini. Amma wallahi, kata, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku ini lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah bila dibandingkan dengan kamu semuanya ini. Kata Rasulullah, ini bukan sombong ya. Nabi begini memberikan pelajaran, dan memang iya. Siapa yang ibadah itu melebihi Nabi? Dan siapa yang ketakwaannya melebihi Nabi? Walakin, tetapi kata asumu aftir. Aku ini puasa juga buka. Kemudian wa usolli warqud, aku ini sholat malam juga tidur. Bahkan yang terakhir ini wa uzawwijun nisa, aku juga nikah. Apa yang kamu ngomongkan itu kurang pas, nggak benar. Jangan kamu sholat terus semalaman, jangan kamu puasa terus nggak buka-buka, dan jangan kamu tidak menikah. Ini kan ada keseimbangan ya, di dunia itu gitu. Kita itu orang kalau nggak nikah itu kan begitu meninggal biasanya namanya sudah tidak disebut oleh orang, apalagi menyangkut masalah anak ya, bin. Maka sehingga Nabi bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka dengan sunnahku maka itu bukan termasuk golonganku. Jadi kalau orang itu kok sholat terus maka enggak termasuk golongan. Orang kok puasa terus gitu. Apalagi puasanya itu ada tujuan tertentu, puasa mutih supaya kebal, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mencicil, ditembak laka-laka. Wah, itu sudah beda lagi niatnya sudah. Nah ini niatnya ini karena Allah, tapi terus-terusan puasa. Nah ini yang tidak dibenarkan. Sholat terus
meninggalkan wanitanya tidak nikah. Padahal dia mampu. Nah, ini masalah. Maka jangan bahagia, ada keseimbangan dalam masalah agama itu. Kemudian Rasulullah menyatakan begini dalam hadis lain, inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya tadi itu karakteristik yang ketiga mudah. Kemudian yang keempat karakteristik ajaran Islam itu adalah apa? Pertengahan, wasaton. Makanya dalam Quran Allah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan kamu semuanya umat wasaton, umat yang pertengahan. Kata Rasulullah, inna dina yusrun, agama itu mudah, wala yushaddinu illa ghalaba fasaddidu. Maka tidak ada yang dipersulit, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Jadi jangan kita ibadat terus, nggak boleh. Ada batasan ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan dunia. Nah inilah yang bahagia yang bisa disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga kita lebih mendalami terkait dengan masalah keseimbangan di dalam hidup ini antara beribadah dengan masalah keduniaan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.